Puji Tuhan. Haleluya. Yang diberkati angkat tangannya, saudara-saudara semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa telah seminggu Tuhan telah melawat hidup kita, Tuhan telah membimbing kita, Tuhan telah menyertai dalam setiap aspek kehidupan kita, dari kita bangun sampai kita kembali beristirahat, dan kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bersama-sama memulaikan namanya. Oke. Jadi untuk khotbah kali ini saya mengambil sebuah tema, yaitu memilih pintu. Nah, saya terinspirasi dari perkataan ayah saya bahwa di usia muda itu merupakan sebuah cara kita untuk, atau waktu kita untuk mengambil keputusan. Ketika kita muda, ketika kita masih untuk mencari pilihan hidup kita, di situ kita mencoba memilih-milih jalan mana yang harus kita tempuh, pintu mana yang harus kita lalui. Dan pertanyaan dari ayah saya tersebut, saya berpikir, apakah sebenarnya memilih sebuah jalan dan juga memilih sebuah pintu yang dilalui, apakah hanya di saat kita muda? Apakah ada aspek-aspek lain di dalamnya yang justru kita harus pilih? Oke. Di sini saya mengambil beberapa kitab dari Keluaran 21 ayat 24 sampai 25, ada juga Matius 7 ayat 12 sampai 14, dan yang terakhir ada Matius 5 ayat 43 sampai 44. Boleh lanjut? Oke, kelihatan nggak tulisannya? Apa kelihatan nggak? Atau kalau nggak, dibuka aja Alkitabnya. Kita buka bersama-sama Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. Kalau misalnya kelihatan, kita baca di sini aja. Baru datang Pak Guru. Udahan ya Pak? Oke, sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Kayaknya belum deh. Yang sudah ketemu katakan haleluya. 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 Oke. Mari kita baca secara bersama-sama di Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Oke, kita lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu Matius 7 ayat 12 sampai 14. Boleh dibuka selanjutnya? Dan sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Oke. Mari kita, ini saya bacakan saja. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh lanjut. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini ada sebuah aturan yang mungkin sudah diterapkan dan tidak dituliskan, tetapi sering terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Hampir seiring zaman, sepanjang waktu dan zaman, dari zaman dulu, dari nenek moyang kita sampai abad pertengahan hingga di abad zaman modern ini, aturan ini selalu berlaku dalam setiap kehidupan manusia. Nah, seperti yang diterapkan dalam Keluaran 21 ayat 24 sampai 25, itu seperti mata ganti mata, kaki ganti kaki.
gigi ganti gigi, itu merupakan sebuah aturan yang mungkin dikatakan bahwa di situ adalah merupakan isi atau ringkasan dari seluruh hukum Taurat. Tetapi secara tidak sadar bahwa manusia telah menerapkan itu dari sejak lama. Bahkan aturan yang hukum ini sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit untuk melepaskan aturan-aturan ini. Sudah menjadi sebuah aturan dunia. Aturan ini menjelaskan mengenai hukum timbal balik atau hukum saling membalas. Ketika seseorang sedang dimaki, maka kalau mengikuti dari aturan dunia ini, kita juga harus memakinya dia. Karena kalau misalnya dari ayat tersebut mata ganti mata, artinya kita juga harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang sedang memukul kita, artinya kita juga harus membalasnya dengan memukul. Itulah sebuah aturan dari dunia ini yang mungkin sudah menjadi masalah yang sebenarnya harus kita ketahui dan mencari sebuah solusi. Nah, di sini saya membagi sebuah 3 gambar ya. Nah, yang pertama itu ada orang lagi berantem, yang kedua itu orang lagi mencaci, saling menghina satu sama lain, dan yang ketiga itu ada perang. Nah, efek dari penerapan aturan dan hukum ini yang mungkin tidak diterapkan atau dituliskan secara tulisan, tetapi sudah dianut dari beberapa zaman dan juga nenek moyang kita. Akibat dari saling membalas satu sama lain akan menimbulkan sebuah kericuhan dan sebuah kerusuhan. Ketika orang lain itu memaki kita, memaki sesamanya, hasil yang ditimbulkan apa? Gambar yang pertama, yaitu orang tersebut akan mencoba menyakiti sesamanya, akan mencoba untuk menggunakan fisik dan kekerasan untuk membalas rasa sakit yang dia alami. Mungkin rasa sakit yang ditimbulkan dari sebuah pukulan itu hanya bersifat sementara. Mungkin 2-3 hari itu bakal hilang gitu. Misalnya hidung kita memar, atau mungkin alis kita robek, atau mungkin kepala kita benjol, itu mungkin hanya bersifat sementara dan bisa sembuh. Tetapi kalau misalnya sebuah lisan yang terucap dari seorang manusia, mungkin akan kena kepada hati orang lain, dan itu sulit untuk disembuhkan. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, ketika kita menggoreskan sebuah paku kepada batang kayu, mungkin akan terluka, batang pohon itu mungkin akan terluka, tetapi batang pohon tersebut akan menimbulkan sebuah bekas. Begitu juga ketika kita tidak menjaga lisan dan juga perkataan kita. Nah, hasil dari aturan hukum tersebut juga menimbulkan perang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Israel dan juga Palestina, saya kurang tahu jelasnya gimana, tetapi ada sebuah isu yang mengatakan bahwa yang memulai tersebut adalah orang-orang Palestina yang mungkin sebuah komunitas-komunitas yang tidak benar gitu. Nah, mereka lah yang memulai duluan. Lalu Israel juga membalas dari perilaku mereka. Ini akan terus berlanjut. Ketika orang lain membalaskan dendam orang lain, membalaskan apa yang ia rasakan kepada orang yang telah berbuat kepada dia, itu akan terus berlanjut. Nah, begitulah juga dengan dunia, perang akan terus berlanjut. Musuh-musuhan dengan teman akan selalu berlanjut. Ketika kita gak suka sama orang, ketika kita benci sama teman kita juga melakukan hal yang sama. Lantas apa bedanya ketika kita marah kepada dia dan bilang, jangan kayak gitu dong, gue gak suka, tapi kita memaki dia. Lantas apa bedanya? Dan sampai kapan persoalan ini terus dan akan berakhir? Itu tidak akan ada habisnya. Karena pandangan seperti ini biasanya timbul dari orang-orang yang berpikir bahwa keadilan itu harus ditegakkan dengan saling membalas. Ketika orang itu belum membalas kesalahan dan juga rasa sakit itu, artinya itu belum ada yang namanya keadilan. Disitulah sudut pandang ketika orang lain itu saling membalas dendam. Boleh lanjut?
Nah, sebenarnya apa sih penyebab orang itu saling balas dendam satu sama lain, dan hal ini tidak bisa berhenti, tidak bisa stop. Ini sudah menjadi sebuah lingkaran ekosistem, tapi bukan ekosistem alam ya, tetapi saya menyebutnya sebagai ekosistem akan balas dendam. Nah, penyebabnya itu saya membaginya menjadi dua. Yang pertama itu ada emosi yang menggebu. Emosi merupakan sebuah respon dari hasil stimulus pemikiran manusia. Jika permasalahan yang rumit dan menghadapinya dengan pemikiran negatif akan menimbulkan emosi yang negatif pula, seperti marah. Nah, terkadang ketika kita marah, sebenarnya ada 3 step. Saya membaginya menjadi 3 step atau 3 langkah bagaimana orang itu bisa emosi. Yang pertama, ada sebuah situasi yang membuat seolah-olah itu menjadi sebuah masalah. Contoh, ketika seseorang sedang ribut dengan memaki semua orang, itu disebut dengan sebuah situasi. Lalu yang kedua, pikiran kita. Itu namanya saya bilang tadi sebuah stimulus pemikiran manusia. Nah, disitulah pikiran manusia mencoba mencari sebuah penyebabnya. Kenapa orang ini bisa marah gitu? Apakah dia sebenarnya sedang menghina saya atau bagaimana? Disitulah pemikiran manusianya. Lalu yang ketiga adalah respon. Ketika orang mengatakan kita tidak baik atau mungkin contohlah memaki kayak an gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kita berpikir, wah orang ini kurang ngajar banget tuh memaki kita, padahal kita nggak punya salah apa-apa. Nah, hasil dari pemikiran tersebut kita respon dengan yang namanya emosi. Nah, karena itu emosi ini kita harus mencoba untuk belajar bagaimana berpikir secara positif. Ketika menghadapi sebuah persoalan dan permasalahan, kita harus melatih pikiran kita. Kenapa saya bilang melatih dan bukan bilang mengetahui? Karena pemikiran manusia itu dan otak manusia itu juga sama kerjanya dengan otot gitu. Harus terus dilatih. Kalau misalnya ketika kita sedang contoh nih, saya juga orangnya sebenarnya emosional, tetapi saya mengatakan ini supaya kita sama-sama belajar untuk bisa mengontrol pikiran supaya kita tidak memberikan emosi yang negatif kepada orang lain. Lalu yang kedua, penyebabnya apa sih dari semua permasalahan tadi? Kenapa orang bisa balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Apa sebenarnya itu? Dan yang kedua adalah ketiadaan kerendahan hati dan belas kasih. Ini yang menjadi sebuah penyebab kenapa bisa dikatakan ketiadaan kerendahan hati. Ketika seseorang merasa tidak adil, maka yang timbul adalah ego. Jika ego lebih besar daripada rasionalitas atau akal sehat dan kasih seseorang, maka akan menimbulkan yang namanya kesombongan. Hal ini berdampak pada orang untuk tidak mau memaafkan. Nah, terkadang ketika misalnya orang lain berbuat salah kepada kita gitu, meskipun kita sudah melakukan hal yang baik kepada orang lain, tetapi orang lain malah memberikan feedback yang buruk, maka kita berpikir bahwa ego kita timbul gitu. Buat apa sih? Nah, orang juga udah gue baik-baikin malah gini-gini. Ngapain gue maafin dia? Contohlah kalau misalnya ada sebuah pasangan gitu dan sudah menjadi mantan gitu kan. Contoh aja, ini bukan curhat. Bukan curhat ya, ini cuma cerita. Oke, jadi kalau misalnya ada mantannya gitu kan, sorry ya, dulu aku selingkuhin kamu, sorry aku dulu mendoakan kamu. Nggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari masalah tersebut, ketika timbul permasalahan tersebut dan kita menghadapinya dengan sebuah ego, maka kita akan bilang, itu kan, lu ngemis-ngemis kan sama gua, itu kan, kalau misalnya itu baru datang lu sama gua, ngapain gua maafin lu? Itu namanya dengan ego dan ada namanya sebuah kesombongan di situ. Nah, tetapi kalau misalnya kita membalas dengan kerendahan hati dan juga belas kasih, kita bilang, oh nggak apa-apa, santai aja. Tapi
kita memaafkan dia, mungkin cara kita untuk berinteraksi kepada dia kita batasi, karena kita sudah mengetahui ciri dan karakter orang itu tersebut. Nah, ada dua penyebab di sini, yaitu emosi yang menggebu dan juga ketiadaan kerendahan hati dan belas kasih. Karena itu sebenarnya kita bisa menemukan sebuah jawaban yang cukup simpel, tetapi sangat rumit dan sangat sulit untuk dilakukan, yaitu kerendahan hati dan belas kasih. Kalau seandainya Tuhan Yesus itu memiliki kesombongan, lantas dia merupakan Tuhan yang Maha Kuasa, dia mungkin tidak akan memaafkan manusia yang telah berkhianat dan tidak mematuhi aturan karena memakan buah di tengah Taman Eden. Tetapi dengan kerendahan hatinya, Tuhan Yesus mengorbankan anaknya yang tunggal supaya dengan sikapnya itu manusia dapat hidup dan juga dosanya dapat terhapuskan. Oke, boleh lanjut? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin timbul dari permasalahan tersebut dan juga aturan yang dari Keluaran 21. Jika dunia saling membalas satu sama lain, menerapkan hukum timbal balik, maka tidak ada ujungnya. Lantas sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa hal saling membalas satu sama lain dengan orang lain, saling memaki karena dimaki, saling memukul karena telah dipukul, itu tidak akan habisnya. Bahkan perang saudara pun bisa terjadi kalau misalnya berdasarkan ego dan juga dendam manusia. Lantas apa solusinya agar hal tersebut terus berlanjut? Dan bagaimana caranya kita untuk menghadapi permasalahan tersebut? Oke, boleh lanjut? Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita harus mengetahui dulu dampak dari penerapan hukum. Dampak dari penerapan hukum tersebut adalah membuahkan balas dendam yang tiada akhirnya. Hal ini ditimbulkan oleh ego. Hal ini akan terus berlanjut dan tidak akan berakhir jika orang tersebut tidak mau mengalah. Kenapa orang tidak mau mengalah dan memaafkan satu sama lainnya? Karena pada dasarnya konotasi mengalah dan memaafkan sering dipandang sebagai sebuah kekalahan dari ego kita. Ketika orang itu memaafkan atau bahkan minta maaf dulu, sorry ya, salah, sorry ya, tadi aku kayak gini-gini. Tidak. Kenapa? Karena ketika dia minta maaf atau mungkin memaafkan, itu memiliki pandangan sebagai sebuah kekalahan. Kalah gue kalah nih sama orang ini. Kalau misalnya gue minta maaf duluan, padahal dua-duanya salah. Gitu. Ketika ada sebuah tabrakan di jalan, ketika dua orang itu saling keras kepala, maka tidak akan ada ujung yang namanya saling damai. Tetapi karena orang itu saling tegar tengkuk gitu kan, mengatakan bahwa kalau misalnya saya minta maaf duluan, artinya saya kalah dari orang ini. Seringkali memaafkan tersebut dikatakan sebagai kekalahan, tetapi sebenarnya bukan kekalahan. Ketika saya bilang tadi, ketika orang tidak memiliki kerendahan hati, ini ya, saya bilang kerendahan hati, maka tidak ada yang bisa namanya mengalah untuk memaafkan orang lain. Nah, disitulah yang saya bilang diperlukan yang namanya kerendahan hati. Boleh lanjut? Nah, kita akan bedah ayat Matius 17 ayat 12. Di sini dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenapa dikatakan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Teman-teman bisa baca di Keluaran tadi, Keluaran 21 itu mengatakan soal aturan perjanjian lama, mata ganti mata, dan setelah dan dari ayat-ayat tersebut dan perikop tersebut mengatakan tentang aturan yang sama dan tentang balas dendam dan juga yang lainnya gitu. Tetapi kita harus belajar juga dari ayat ini. Ayat ini merupakan sebuah panduan etika untuk diterapkan dalam
manusia untuk berinteraksi kepada orang lain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki artinya yang kamu ingini supaya orang berbuat kepadamu, artinya segala sesuatu yang ingin diperbuat oleh orang lain kepada kita sesuai dengan kemauan kita, maka perbuatlah juga kepada mereka. Artinya, ketika kita menginginkan sebuah kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dalam hidup kita, artinya kita juga harus melakukan hal yang baik kepada orang lain. Nah, di sini saya menggarisbawahi memberikan sebuah warna pada kata kamu kehendaki, artinya kamu ingini. Yang diinginkan manusia itu pada dasarnya adalah yang baik. Setuju? Setuju kan? Kalau misalnya yang diinginkan oleh manusia, yang diinginkan manusia untuk orang lain bertindak kepada dan juga berbuat kepada dirinya, itu semuanya adalah dasarnya baik. Tetapi kenapa bisa ada orang yang melakukan hal-hal buruk kepada orang lain? Artinya adalah dia pengen orang lain itu baik sama dirinya, tetapi dia nggak mau berbuat baik kepada orang lain. Disinilah yang dikatakan bahwa ketidakadilan. Dia pengen orang lain berbuat baik sama dia, tetapi dia nggak mau melakukan hal yang baik kepada orang lain. Dia pengen orang lain tidak mencaci dia, tetapi dia malah mencaci orang lain. Lantas bagaimana? Disitulah sebuah kredibilitas seseorang dilihat dari tindakannya. Lalu kita juga bisa melihat ketika orang berbicara kayak gue pengen lah gue kan orangnya kan sayang banget gitu sama orang tua gue, apalagi orang tua baik banget sama gue. Nah, tapi ketika kita disuruh sama ibu kita atau sama ayah kita, nah tolong dong beliin dulu gas di warung, entar lah mah, orang lagi main game juga. Terkadang kita pengen orang tua kita baik dan juga memberikan hal yang positif kepada kita, tetapi kita juga tidak mau memberikan feedback yang sama. Di sini kita katakan bahwa ini tidak adil. Oke. Boleh lanjut. Matius 17 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ayat ini menjelaskan mengenai jalan dan juga pintu apa yang akan dilalui manusia, dan menjelaskan mengenai masing-masing pintu memiliki tujuan dan juga tujuan akhir di perjalanannya. Ketika kita melalui pintu yang sesak, di situ dikatakan bahwa menuju kepada kehidupan. Tetapi ketika kita mengikuti luasnya dan juga jalan dan pintu yang lebar, maka akan menuju kepada kebinasaan. Nah, di sini saya berpikir, sebenarnya pintu yang sesak itu seperti apa sih? Sebenarnya pintu yang sesak itu apa? Yang dimaksud dengan luasnya jalan itu sebenarnya apa gitu? Apakah ada sebenarnya sebuah moral yang seharusnya dilarang agar kita tidak masuk kepada luasnya jalan tersebut? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan luasnya jalan tersebut? Boleh lanjut? Nah, jika kita lihat dari hubungan ayat 12 dengan ayat ke-13 dan 14, saya pertama-tama berpikir gitu. Sebenarnya ketiga ayat ini memiliki fokus yang berbeda-beda. Antara 12 dengan 13 dan 14 itu memiliki fokus yang berbeda-beda menurut saya. Ayat 12 itu memiliki fokus mengenai panduan untuk berinteraksi dan memperlakukan orang lain. Lalu ayat yang ke-13 dan 14 memiliki fokus untuk memberikan pilihan kepada manusia mengenai pintu mana yang akan dipilih. Jika dilihat dari ayat-ayat tersebut, maka tidak ada kesinambungan dan korelasinya
Lantas mengapa menjadi satu perikop? Boleh dilihat di judulnya itu adalah jalan yang benar. Sementara ayat 12 dan ke-13 14 ini nggak ada nyambung-nyambungnya kalau bisa dilihat gitu. Nah, disinilah saya mencoba mencari apa sebenarnya hubungan dari ketiga ayat ini. Kenapa yang ayat 12 mengatakan aturan mengenai segala sesuatu yang ingin diperbuat kepadamu sesuai kehendakmu, maka perbuat demikian kepada orang lain. Sementara ayat yang ke-13 dan ke-14 mengatakan mengenai sebuah pintu. Ini loh, kok kesini arahnya, mohon maaf nih, arahnya kenapa beda nih ya? Tetapi kenapa juga bisa dijadikan sebuah satu perikop? Oke, boleh lanjut? Nah, disinilah sebenarnya korelasi dari ayat 12 dengan 13 sampai 14. Ayat 13 menyinggung mengenai pintu sesat. Pintu sesat tersebut adalah sebuah panduan yang tetap diberikan Allah meski tidak sesuai dengan sebuah realitas hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa ayat yang ke-12 merupakan sebuah panduan etika untuk kita melakukan agar kita dapat berinteraksi secara baik dengan orang lain. Tetapi pada realitas dan juga kenyataannya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ketika kita bertutur baik kepada orang lain, apa yang kita terima? Mungkin pengalaman saya sangat sedikit dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman sekalian. Tetapi ketika kita melihat sebuah realitas tersebut, ketika kita berbuat baik, tapi kenapa orang lain itu malah berbuat jahat kepada kita? Terkadang yang menghancurkan pikiran dan juga hati kita adalah ekspektasi kita. Saya dulu berpikir bahwa saya melakukan hal yang baik, itu orang juga akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita membantu orang lain, saya juga berharap orang lain itu membantu kita. Ketika kita menggunakan tutur kata yang baik, saya berharap orang lain juga menggunakan tutur kata yang baik kepada kita. Tetapi pada kenyataannya, sebuah realitas hidup itu tidak seperti itu. Mereka masih belum mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu menimbulkan sebuah dampak kepada orang lain. Ketika saya mengatakan hal yang kasar kepada adik saya, mungkin hati saya menjadi lega dan saya tidak berpikir bahwa hal itu akan berdampak. Tetapi orang yang menjadi tujuan dan juga orang yang telah saya caci, mungkin hatinya tergores-gores. Nah, tetapi kenapa ditaruh ayat 12 tersebut? Saya berpikir kenapa juga kita dikatakan melalui pintu yang sesat. Sehabis ayat 12 itu kalau diperhatikan, itu dikatakan bahwa melalui pintu yang sesat. Kenapa kalimat pertama dikatakan hal itu? Apa hubungannya? Disinilah sebenarnya yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, bahwa Tuhan memiliki standar yang mungkin agak tinggi menurut saya. Ketika orang lain berbuat jahat dan berbuat tidak baik kepada kita, tetapi Tuhan mau mengajarkan bahwa lewati pintu sesat itu. Kenapa dikatakan pintu sesat? Karena ketika kita diperlakukan tidak baik kepada orang lain, diperlakukan hal yang tidak baik dan jahat, kita kan ada yang namanya sebuah himpitan. Sesat itu kan karena dihimpit ya. Jadi ketika kita kalau misalnya ada yang pernah naik kereta, gitu kan, misalnya tante Pita di sini gitu, yang sering naik kereta gitu kan, himpit-himpitan gitu kan. Kalau misalnya benar-benar macet, saya juga pernah soalnya dulu himpit-himpitan, mau masuk aja kayak geser apa lu sampai benar-benar kayak sesak itu karena dihimpit. Himpitannya itu apa? Tuhan tetap memberikan panduan untuk berbuat baik kepada orang lain, tetapi kekecewaan dan juga rasa sakit akan perbuatan jahat dari orang lain kepada kita tidak boleh membalasnya dengan hal-hal yang negatif tadi. Disitulah sebuah rasa sakit dan pintu yang sesat. Disitulah korelasi dan hubungannya sebenarnya.
Kenapa dikatakan pintu yang sesak? Karena kita harus, ibarat kalau orang Jawa itu kayak legowo ya. Ibarat itu kayak legowo. Nah, jadi menerima. Kita tahu hal itu yang dilakukan orang lain adalah sebuah hal kejahatan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk tidak berbuat hal yang sama. Karena ketika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita sama orang lain? Apa bedanya kita sama orang lain itu? Gak ada bedanya. Tetapi Tuhan bilang janganlah serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus mengikuti panduan yang telah diberikan oleh Tuhan. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini saya menggambarkan mengenai dua pintu. Tuhan mungkin memberikan sebuah panduan etika, meskipun jalan itu sesak, sempit dan rasa sakit hati gitu. Tetapi Tuhan juga melihat penderitaan kita. Tuhan juga melihat pengorbanan kita untuk tetap mengikuti perintahnya. Pintu yang berada di atas itu menuju kepada kehidupan, namun bersifat sesak dan penuh dengan penderitaan. Hal ini dikarenakan perintah Tuhan Yesus yang merujuk kepada anjuran untuk mengasihi siapapun terlepas dari tindakan orang tersebut. Sementara pintu yang berada di bawah itu menuju kepada kebinasaan. Nah, dalam ayat ke-13 tadi dikatakan bahwa pintu yang lebar dan juga luas itu menuju kepada kebinasaan. Kenapa dibilang pintu itu lebar dan juga pintu itu jalan yang dilalui itu luas? Karena sangat gampang itu. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, udah kita legain aja hati kita balas aja lagi. Kita balas lagi aja itu orang yang maki-maki kita gitu. Ketika kita panas, kita marah, kita emosi dengan sikap orang lain yang tidak baik kepada kita yang menimbulkan sebuah kekecewaan, kita tinggal balas aja. Nah, makanya ketika kita membalas itu, hati kita tuh sebenarnya kayak lega kan. Nah, sebenarnya dari kelegaan itu bisa kita artikan sebagai sebuah jalan yang lega dan lebar tersebut. Mungkin terlihat lebar dan juga lega, tetapi dikatakan di situ banyak orang yang menuju kepada kebinasaan. Mungkin sangat gampang dan juga sangat mudah untuk kita melakukan suatu balas dendam. Tetapi hal-hal tersebut tidak akan memiliki akhir. Hal-hal tersebut akan berujung kepada kebinasaan, yaitu maut. Saya tidak perlu tanya lagi apakah ada yang mau menuju kepada kebinasaan. Saya tidak perlu tanya lagi. Tapi karena saya tahu bahwa manusia itu selalu memiliki keinginan yang baik. Dan teman-teman di sini dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang mau menuju kepada kebinasaan. Ada amin? Tidak ada. Semuanya ingin yang baik. Tapi semua hal yang baik itu butuh proses dan tidak mudah. Oke, boleh lanjut. Nah, sebenarnya apa yang ingin Tuhan ajarkan supaya kita menghadapi pintu yang sesak tersebut? Bagaimana panduan tersebut bisa kita terapkan gitu? Mungkin agak sulit rasanya, tetapi Tuhan mau mengajarkan hal ini. Tuhan mau kita mengikuti dan juga melalui pintu yang sesak dengan menerapkan hal ini. Ini merupakan sebuah anjuran yang Tuhan berikan kepada kita pada Matius 5 ayat 43 ayat 44. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menolongmu. Puji Tuhan. Tuhan di sini mengajarkan kita. Tuhan bukan hanya mengatakan sebuah omong kosong dalam hal yang bisa dikatakan tidak ada buktinya. Tuhan telah membuktikannya sendiri. Ketika Tuhan mengatakan hal ini, kita menanyakan kembali dalam pikiran kita, apakah ada manusia atau sebuah entitas
yang bisa mengasihi musuhnya. Kita sebagai manusia gak usah munafik lah. Kita gak usah munafik. Tetapi emang ada sebuah dalam diri hati kecil kita untuk membalas dan juga membenci musuh. Tapi Tuhan telah menyatakan dirinya melalui pengorbanannya di kayu salib. Meskipun dia tahu perlakuan manusia kepada dia itu tidak baik, bahkan mencoba dibunuh, dan juga disalibkan di kayu salib. Bayangkan betapa tidak tahu terima kasihnya manusia ketika sudah ditebus dan juga Tuhan sudah hadir dalam dunia, malah dibuat seperti itu. Dan kita bisa beralih kepada zaman kita sekarang. Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib, tapi kita tetap saja melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan telah memberikan contoh untuk mengasihi musuh dan juga manusia tanpa syarat. Tetapi kita katanya orang Kristen. Ada yang tahu arti Kristen itu? Arti Kristen itu adalah pengikut Kristus kan. Kristen itu saya pernah baca bahwa Kristen itu bukan hanya sekedar agama, tetapi sebuah lambang bahwa kita ini benar-benar pengikut Kristus. Artinya ketika kita mengatakan pengikut Kristus, artinya kita juga harus mengikuti perkataan dan juga firman-Nya. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, maka kita juga harus mengasihi musuh kita. Mungkin kita tidak sempurna, tidak ada manusia di dunia ini dikatakan sebagai orang yang sempurna. Boleh buktikan kepada saya di depan ini, adakah orang yang benar-benar sempurna di dunia ini? Baik dari penampilan, karakter, pribadi, hati, semuanya sempurna. Saya katakan tidak ada. Karena hanya Tuhanlah yang memiliki kesempurnaan tersebut. Mungkin kita tidak sempurna, tetapi kita mau belajar untuk mendekati kesempurnaan dan mengikuti jejak Tuhan. Oke, boleh lanjut? Saya selalu ketika saya marah, ada sebuah quotes ataupun ajaran ayah saya yang selalu terbenak dalam hidup saya dan saya selalu pegang. Ketika kita sedang emosi mengenai perkataan-perkataan orang lain, dia mengatakan milikilah hati seluas lautan, karena racun yang dihasilkan dari kekecewaan dan kebencian tidak akan mampu mencemari hati yang seluas lautan tersebut. Beliau mengatakan bahwa ketika kita memiliki hati yang seluas lautan tersebut, orang lain mengatakan hal apa, itu tidak akan bisa mencemari hati yang sangat luas. Makanya ayah saya selalu mengatakan milikilah hati yang seluas lautan. Kalau misalnya saya berbohong mengenai hal ini, bisa tanya aja sama orang depan saya ini. Dia selalu mengatakan hal tersebut. Ya mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak kecewa akan tindakan dan juga perbuatan orang lain. Tetapi kita mau belajar untuk memiliki hati yang seluas lautan. Mungkin ayah saya belum bisa mencapai hati seluas lautan tersebut, tapi beliau mengatakan untuk bersama-sama belajar untuk bisa mengasihi orang lain, meskipun sesak, meskipun realitas kehidupan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita mau belajar untuk mengasihi orang lain tanpa syarat dan tidak membalaskan dendam. Oke, selanjutnya kita pada kesimpulan. Pintu mana yang akan kita pilih? Pintu kehidupan yang berisi kesesatankah? Atau mungkin pintu kebinasaan yang bersifat lebar? Semua pilihan tersebut direalisasikan melalui pilihan kita semua. Ketika kita mengatakan, wah tentu saja dong pintu kehidupan yang kita pilih, meskipun sesat. Mungkin kita bisa mengatakan karena kita terinspirasi dan juga melihat firman Tuhan. Tetapi semua hal tersebut tidak bisa kita buktikan kalau misalnya kita tidak melakukannya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian
firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan angkat satu pujian mujizat itu nyata. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan untuk kita mengasihi sesama kita. Mungkin agak sulit rasanya dan kita tidak sanggup melakukan hal ini, tetapi kita mau minta kepada Tuhan bahwa kita terbatas rasanya Tuhan untuk dapat melakukan semuanya. Bahkan hal-hal terkecil dalam hidup kita Tuhan mengetahuinya. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk bisa mengasihi sesama kita. Kita memilih sebuah pintu yang mungkin sesak dan sulit dilakukan, tapi kita bisa melihat tujuan akhir dari sebuah pintu tersebut yang menuju kepada kehidupan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
oleh firman Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, juga kami mendapat kesempatan untuk bisa beribadah di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih semua atas kesempatan bulan kembali bagi kami. Mendidik kami lewat firman-Mu Tuhan, dan meneguhkan hati kami, supaya kami boleh bahwa hidup kami hidup ini adalah pilihan. Kau telah memberikan kami kebebasan Tuhan untuk memilih mana jalan yang baik. Apakah kami boleh memilih pintu yang sesat atau pintu yang seluas-luasnya kami menuju kepada kebinasaan? Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pintu itulah pribadi-Mu sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan pintu. Barang siapa yang melalui aku, maka dia akan mendapatkan padang rumput yang hijau, padang rumput yang hijau. Tuhan Yesus, tidak mudah untuk hidup dalam jalan kebenaran, karena banyak larangan, banyak pantangan, banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi itu menuju kepada keselamatan Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Kau telah mengingatkan kami, supaya kami tidak mencari yang selalu enak, bagi daging kami terutama Tuhan, yaitu keduniawian ini, karena itu menuju kepada kebinasaan. Tapi baiklah kami boleh mencari jalan yang benar, walaupun itu jalan sesat, tapi itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman Tuhan kiranya ini boleh tertabuh dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan, supaya kami berusaha untuk berjalan dalam jalan yang benar. Lebih-lebih Tuhan Yesus, Engkau sebagai pintu bagi kami, agar kiranya Tuhan Yesus kami tidak boleh mencari pintu-pintu yang lain, karena pintu-pintu yang lain dipastikan itu menuju pada kebinasaan. Tetapi jika kami melalui Engkau Tuhan, maka itu pasti adalah keselamatan, dan Engkau telah menyediakan bagi kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini Bapa. Firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja seturut dengan kehendak Bapa mereka. Tuhan, berkati juga hamba-Mu dalam menjadi saluran berkat-Mu, Kau pakai lebih dasar, lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan pelayanan berikutnya banyak hal-hal, banyak pesan-pesan Tuhan yang boleh disampaikan kepada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan mengerti kebenaran. Tuhan, terima kasih Bapa, semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari yang Kau berkati, baik worship leader, pemain musik, dan juga Tuhan Yesus kolektor fokus Kau berkati Tuhan. Kiranya pelayanan telah kami lakukan malam hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Tuhan, terima kasih semua yang anak-anak Tuhan, jemaat yang telah hadir pada malam hari ini Kau berkati Tuhan. Kami menyadari tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah-tengah kelelahan mereka, tapi mereka tetap menunjukkan cinta mereka kepada Tuhan. Dengan mereka boleh datang beribadah di tempat ini. Engkau berkati Tuhan. Tiada satu pun yang terluputkan daripada berkat Tuhan, pulang dari sini dengan membawa berkat-berkat jasmani dan terlebih berkat-berkat yang rohani. Mereka boleh mendapatkan bahagia, sukacita dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan jika pada malam hari ini Tuhan sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami menuju tempat kami masing-masing. Dan melalui firman Tuhan ini kami boleh sampai di rumah kami dengan semangat yang berkobar-kobar Tuhan Yesus, dengan roh yang menyala-nyala kepada Kristus, sehingga Tuhan kami tidak pernah terlena oleh dunia ini, namun kami tetap fokus hanya untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan yang telah memberikan persembahan malam hari ini Tuhan, Engkau berkati tengah-tengah mereka, Kau tambah-tambahkan berkat-Mu kepada mereka. Dan percaya mereka memberikan ini bukan dari kelebihan kami Tuhan. Kami memberikan ini bukan karena kehebatan gagah kuat kami, bukan karena harta kami yang menumpuk Bapa, tapi kami boleh memberikan ini semuanya oleh karena wujud kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus persembahan ini agar boleh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami malam hari, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami jika kami ada jika ada yang kami butuhkan dulu kami mintakan. Berikanlah kepada kami. Dan bila kiranya itu ada tuasannya jadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita terima pertanyaan. Haleluya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.